Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh ada di akhir pekan lagi. Bersyukur buat pemeliharaan, jagaan penyertaan Tuhan di setiap hari-hari hidup kita. Sehingga kita ada sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebajikanmu yang terus kau nyatakan dalam hari-hari kami. Sungguh kau Bapa yang baik bagi kami. Kau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Sewaktu pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Sebab besar rahmat-Mu dan kasih setiamu dalam hidup. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Terpujilah nama Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur dan hadirat kami, tak bisa dilihat kasih dan rahmat. Selalu aku tak pernah pertolonganmu
besar setia sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yang kasih buat hari habis dunia kasih dan rahmat-Mu. Satu baru datang dengan dalam pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Satu baru datang perjalanan besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang haleluya. Haleluya. Naikkan syukur kepadamu, naikkan syukur
Padamu ajaib, sebab Engkau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Ada yang lain, ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada, Kau yang tak pernah biarkan, Kau yang tak pernah tinggalkan. Kami tak pernah sendirian, Kau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang memelihara hidup kami dengan kemuliaan dan kebajikan yang senantiasa mengikuti kami. Engkau yang memelihara kami dengan kasih setia, dengan rahmat-Mu. Kami tak pernah kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkau sumber yang tak terbatas. Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau beri dengan limpah kebaikan-Mu, setiap berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya kepadamu hati kami percaya,
Dan hanya kepadamu kami mau mempercayakan seluruh hidup. Sebab hanya di dalam Engkau kami tenang. Hanya di dalam Engkau kami aman. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora. Di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di dalam Engkau kami tetap baik-baik saja, Tuhan. Sebab Kau segalanya bagi kami. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita-Mu, menikmati kebenaran Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam kerajaan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup selamanya, selamanya. Sebab hidup kami tidak lagi ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami, bahkan keadaan yang sedang menimpa kami. Tapi biarlah hidup kami ditentukan karena Engkau ada bersama kami. Kami dapat bersyukur dalam segala keadaan kami, tetap bersuka cita senantiasa di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkaulah Allah yang menjadi perisai dalam hidup. Dan kami mau terus memegang janji-janji. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Kami berdiri sampai akhir dan Kau dapati setia. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena ada Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih.
Engkaulah perisaiku saat pada hidup menempaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampaikan aku ingin bertahan karena Yesus menopang hidupku. Tolong perisai Engkaulah perisaiku yang sangat hidup padaku. Firman-Mu di dalamku segarkan jiwaku, segarkan jiwaku yang bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang diriku. Saya dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah perisaiku. Amin. Sampai dari aku janjimu di dalamku tenangkan jiwaku, berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun dengan bertahan karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga kami. Janji-Mu yang menenangkan jiwa kami. Firman-Mu yang terus menyegarkan jiwa. Sebab kami mau terus tinggal di dalam
tinggal padamu, dan firman-Mu tinggal dalam hati kita, dalam hidup kami. Sehingga kami tenang dalam segala keadaan, dan kami dapat bertahan setia sampai akhir. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam nama Yesus kami sambutkan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Anton. Ya, salam Bapak Ibu. Hari ini Halo. kita akan membaca firman Tuhan 1 Korintus 13. Ada satu perikop hari ini yaitu tentang kasih. Mari saya bacakan 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakkeadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah tentang kasih ya. Eh, Bagaimana hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencurahkan kasih. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu, karena dia eh, mengasihi manusia. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, dalam hari ini kita juga yaitu tentang kasih. Tentang kasih ini Bapak Ibu ya, ini luas ya, tentang mengasihi ini. Ya, tentang kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, ya. Apapun semuanya harus tentang mengasihi. Bahkan ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan, harus dasarnya itu adalah kasih. Karena kalau kita dasarnya tidak kasih, itu akan kita bisa kecewa gitu. Ya. Makanya semuanya apapun yang kita lakukan harus dasarnya kasih. Karena firman Tuhan katanya kasih itulah yang tidak akan pernah pudar gitu Bapak Ibu.
Ya, kita akan melihat hari-hari ini bagaimana setiap orang-orang kasihnya itu sudah mulai kurang gitu. Ya, bahkan orang-orang tidak lagi juga mulai lagi mengasihi Tuhan ya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai sikap itu. Apapun yang saya lakukan, apapun saya kerjakan, harus dasarnya adalah kasih. Mau dalam keluarga, mau dalam pekerjaan, mau dalam pelayanan, mau dalam mentaati kebenaran firman Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita melakukannya karena kasih, mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi, yaitu dikasihi Tuhan. Ya, jadi di sini katanya tentang iman ya. Kalau iman itu Bapak Ibu di sini tadi berbicara sekalipun tubuhmu dibakar katanya ya. Tapi eh, kalau kita tidak memberikan kasih itu semuanya sia-sia katanya. Walaupun kita mempunyai iman memindahkan gunung katanya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih itu sama pun tidak baik katanya. Jadi eh, setiap kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus tetap setia. Setia dan melakukan itu kasihnya Tuhan. Sebagai saya bersuami istri sekarang, saya telah nikah sama Geralda gitu. Aku bukan karena ada sesuatu untuk dia saya mau sama dia, tetapi karena aku mengasihi dia gitu. Bahkan Tuhan mengasihi saya gitu. Jadi saya bersama-sama dengan dia karena kami saling mengasihi. Ya, tidak ada embel-embel yang dibaliknya. Karena saya mau menikah sama dia, tapi ada tujuan saya yang tidak baik. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi karena saya mengasihi dia dan karena Tuhan juga mengasihi saya. Ya, jadi apalagi di ayat 11 katanya ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak aku. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin hari mereka tingkat kehidupan itu adalah sudah kedewasaan itu tentang kasih. Ya, kadang eh, orang-orang percaya sama Tuhan Yesus, kedewasaan rohaninya itu tidak sampai seperti itu. Kenapa? Karena dasarnya tadi tidak bukan karena kasih, mungkin karena ada sesuatu yang mereka incar gitu, atau sesuatu ketika mereka apa yang lakukan, mereka mendapatkan yang sesuatu. Jadi cara berpikirnya itu kayak kanak-kanak gitu. Ya. Jadi kalau kita hari ini eh, anak-anak Tuhan, kita harus dewasa. Dewasanya itu adalah kedewasaan kita tidak lagi sifat kanak-kanak yang suka ngambek lah, marah-marah lah, egois lah. Kalau saya tidak lakukan ini, tidak dapat sesuatu ini, kita eh, bisa marah-marah, tidak seperti itu ya. Makanya kita harus kedewasaan rohani. Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, baru yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, jadi sebagai orang-orang yang percaya harus mempunyai tingkat seperti ini. Mempunyai empati, mempunyai belas kasihan kepada orang-orang, mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ada rasanya ketika orang-orang itu tidak mengenal Tuhan, dia ada rasanya aku pengen mengasihi, ya, membawa dia ke dalam itu pengenalan akan Tuhan. Nah, di dalam situ kita mempunyai rasa seperti itu Bapak Ibu, itu kita sudah dewasa rohani, mengerti apa yang menjadi kehendaknya Bapa, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita harus mempunyai itu belas kasihan kepada orang-orang yang di samping kita, ya. Mungkin kita juga mengalami eh, orang-orang yang membuat kita rasanya tiap hari membuat kita jengkel gitu ketemu sama orang itu. Tetapi kita
kita tetap harus tetap mengasihi dia, ya, karena kita sudah menerima kasihnya Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia datang ke dunia ini ya, bagaimana dia memberitakan kasihnya, bukan dengan kekuatan yang dahsyat, maksudnya dengan eh, penggal gitu, memotong orang-orang atau mengajak mereka dengan tidak baik, tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan datang terus memberitakan kasihnya kepada orang-orang, ya. Bagaimana seorang yang pelacur gitu, Tuhan mengasihi mereka, ya. Kita ini DNA-nya adalah karena Tuhan Yesus. Jadi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus, ya, yaitu mengasihi, ya, eh, rasanya mengampuni itu susah sekali, tapi kita harus tetap mengampuni, mengasihi dia. Kita mengampuni karena mengasihi, bukan ada embel-embel yang lain, tidak ada. Ya, itulah kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, kita harus tetap mencurahkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada Tuhan Yesus, ya, bahkan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Karena kasih inilah Bapak Ibu yang tidak akan pernah berkesudahan di bumi ini nanti, ya. Karena hari-hari ini kita lihat bagaimana manusia sudah mulai pudar kasihnya itu. Nah, jadi sebagai kita hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari lagi melakukan kasih ini, mendasari hidup kita lewat kasih. Segala perbuatan yang kita lakukan, kerjakan itu lewat, semuanya harus didasari kasih. Karena ketika kita nanti pun tidak kalau kita pun tidak sesuai apa yang kita harapkan sama mereka, tapi kita melakukan dengan segenap hati, rasanya tidak ada eh, rasanya kita tidak akan kecewa Bapak Ibu. Ya, makanya semuanya harus dimulai dari kasih. Nah, hari ini yang saya sampaikan adalah tentang kasih ini. Seperti yang saya bilang tadi, tentang kasih ini luas Bapak Ibu. Tapi bagi hari ini kita, siapa sih yang hari ini Tuhan gerakkan hati Bapak Ibu untuk mengasihi mereka, untuk memberitakan kasih itu kepada mereka, ya. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Saya mungkin akan serahkan kepada Pak Heri untuk lebih lagi menambahkan tentang kasih ini buat kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih buat Anton. Jadi hari ini satu perikop yang saya percaya yang sudah sangat-sangat viral, pakai istilah itu ya, di kalangan orang Kristen. Apalagi ini bulan Februari, dunia pun mengatakan ini bulan penuh kasih sayang. Tapi tentulah kasih sayang kita sebagai orang percaya bukan cuma di bulan Februari dan khususnya di tanggal 14 Februari nanti, tetapi kasih itu harus menjadi salah satu identitas dalam hidup kekristenan kita. Karena Allah adalah kasih dan kita selalu berkata Allah beserta dengan kita, Allah ada di dalam kita, Allah bersama dengan kita. Dan seperti yang terakhir saya khotbahkan di tahun lalu tentang Immanuel, apa bukti Allah beserta dengan kita? Ya, kalau dari sisi Allah, ya Allah menyatakan kasih, kuasa, penyertaan, pembelaannya. Tetapi dari sisi kita, bahwa Allah beserta dengan kita, Allah berjalan dengan kita, ya kita berjalan seturut dengan hakikat Allah itu sendiri. Dalam hal ini kasih. Nah, hal ini tentu sebenarnya satu hal yang nggak perlu ditafsir-tafsir lagi, karena ayat-ayat yang ditulis Paulus itu sangat-sangat gamblang. Kita tinggal mempraktekkan apa yang Paulus ajarkan. Dari pasal 11 ayat yang pertama Paulus sudah katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Nah, ada hal-hal yang Paulus ajarkan karena dia lakukan dan dia ajarkan untuk kita melakukan.
Dan di pasal 13 ini bicara tentang kasih. Dan kata yang menarik ya tentu kalau di ayat yang 4 bicara tentang kata kasih, itu kan kalau bahasa Yunaninya agape. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memakai kata charity. Nah, kalau diterjemahkan secara hurufiah, kata charity itu bahasa Indonesia itu amal. Nah, artinya apa sih Bapak Ibu? Kasih bukan hanya sebatas kata sifat, tapi kasih yang diaplikasikan. Kasih yang menjadi kata kerja. Kasih yang dilakukan. Nah, makanya kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ketiga, kalaupun Paulus bisa lakukan apapun, tapi kalau enggak didasari dengan kasih, agape tadi, kasih Allah yang dipraktekkan, ya semua itu sia-sia. Dan berkali-kali kalau bicara tentang kasih, ya satu hal yang selalu saya katakan, satu-satunya alasan mengapa kita taat melakukan semua firman Tuhan, itu hanya satu, yaitu karena kasih. Karena kita mengasihi Allah. Tidak ada motivasi lain dalam hidup kita ketika kita melakukan sesuatu. Dan seharusnya baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Karena kalau kita sudah belajar di 1 Korintus pasal 10, salah satu hal yang menjadi penghalang kita masuk tanah Kanaan, yaitu kemaksimalan hidup. Tanah Kanaan itu bicara tentang hidup di dalam kelimpahan, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Maka hal pertama yang menghalangi itu adalah perbuatan jahat. Nah, apa itu perbuatan jahat? Nah, kalau bapak-bapak yang masih ingat definisi dari camp pria yang kita dengar, ya perbuatan jahat itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri kita sendiri, ego kita. Nah, itulah kejahatan. Jadi kasih dan ego itu satu hal yang sangat bertentangan dan bertolak belakang. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan, ya kalau kita masih hidup melakukan segala sesuatu karena untuk memuaskan diri kita sendiri, ego kita sendiri, bukan saja itu menghalangi hidup kita masuk tanah Kanaan, tapi itu tidak memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana kita bisa hidup dalam Kanaan, bagaimana kita bisa hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Kalau pusat hidup kita itu masih kita ego, memuaskan diri sendiri. Dan saya mau sampaikan berkali-kali, kalau hidup kita masih berpusat pada ego kita untuk memuaskan diri kita sendiri, saya jamin engkau tidak akan mengalami kerajaan Allah kelimpahan, tapi sebaliknya. Engkau akan rentan sekali untuk mudah kecewa. Engkau rentan sekali untuk mudah marah. Karena apa yang engkau harapkan untuk memuaskan dirimu, ekspektasimu, itu akan sering kali itu nggak akan dipenuhi. Karena siapa sih yang bisa memenuhi semua ekspektasi kita? Nggak semua orang, nggak semua keadaan. Jadi kalau kita masih hidup dengan perbuatan jahat, yaitu melakukan segala sesuatu berdasarkan ego dan kehendak kita, ya saya mau kasih tahu, siap-siap saja. Engkau akan hidup dalam kekecewaan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Dan itu bukan gambaran hidup dalam Kanaan, itu bukan gambaran hidup dalam kerajaan Allah. Tapi ketika engkau hidup di dalam kasih, yaitu charity tadi, kasih yang dinyatakan dalam tindakan nyata. Segala sesuatu yang dilakukan karena kasih. Nah, saat itulah engkau akan mengalami yang namanya kelimpahan kasih karunia Allah, menikmati Kanaan. Jadi, mari Bapak Ibu baca ulang 1 Korintus pasal 13 ini. Satu persatu difahami, dimaknai, dan tentunya kemudian ketika kita faham,
kita percaya itu sebuah kebenaran, ya berkali-kali seperti doa yang setiap hari saya katakan, kita akan otomatis melakukan. Dan segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan kasih, semua itu akan jadi ringan. Semua itu akan jadi enteng. Makanya sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, perintah Tuhan itu nggak ada yang berat. Kenapa? Karena dilakukan dengan kasih. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih itu akan menjadi ringan. Tapi segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan kasih, tapi ego kita, itulah akan membuat kita rasanya beratnya minta ampun. Apakah sabar itu berat? Ya kalau kita lakukan dengan ego kita, nggak ada ego manusia yang bisa sabar. Nggak ada. Tapi ketika kita melakukannya karena kasih, Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, ya kita bisa sabar. Dan apa itu sabar? Long suffer. Memang menderita panjang, daging kita sih menderita. Tapi ketika kita lakukan itu, maka roh kita, jiwa kita, itu bisa disegarkan dan ditenangkan. Jadi hari ini mari Bapak Ibu, apa yang kau baca hari ini, dan berkali-kali saya katakan bahkan di bulan ini, hari-hari ini, di pasal-pasal ini saya katakan, buang label, buang selaput yang ada di mata kita, selaput, mana mungkin, nah itu, atau itu cuman orang yang punya ilmu tingkat dewa yang bisa melakukan. Padahal seperti apa yang pernah saya sampaikan di 1 Korintus pasal 9, prinsip yang sama bukan hanya bicara tentang penginjilan. Kalau Bapak Ibu masih ingat renungan video saya yang juga saya sampaikan di Koram Deo pada waktu kita mengupas 1 Korintus pasal 9, yang Paulus katakan, kalau aku bisa memberitakan Injil, tidak ada alasan untuk aku bisa sombong, karena itu adalah keharusan. Artinya kita ini kan sudah menerima kasih Allah, kasih agape Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini ada potensi kasih itu. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan kasih itu normal, itu yang benar Bapak Ibu. Justru abnormal, justru aneh kalau kita nggak mengeksplor atau mengaplikasikan kasih itu secara nyata dalam hidup kita. Nah itu abnormal, itu aneh. Nah, jadi mari Bapak Ibu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan dikatakan kasih itu nggak berkesudahan. Kenapa? Karena kasih Allah itu tinggal tetap dalam hidup kita. Ini yang harus kita fahami, benar-benar kita fahami. Dan ketika kita memahami hal inilah saya mau katakan sekali lagi, kita akan mudah melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang ditulis hari ini bagi kita. Mari fahami hal ini dulu Bapak Ibu, bahwa kasih Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Kita punya potensi untuk mengeluarkan. Sama seperti kalau lampu yang ada di atas saya ini, karena dia terhubung dengan aliran listrik Bapak Ibu, dia ada potensi untuk menyala. Ketika saklarnya di-on kan, dia otomatis nyala Bapak Ibu. Karena di dalamnya sudah ada potensi aliran listrik itu. Nah, masalahnya berkali-kali saya katakan, bukan nggak bisa Bapak Ibu. Seringkali kitanya yang nggak mau. Nah, jadi mari kita pasti bisa dan kita mau lakukan itu. Karena Allah sudah memberikan teladan lebih dulu melakukannya bagi kita. Dia mau menyatakan kasihnya. Kalau soal bisa, kemampuan Allah, udah nggak usah ditanya Bapak Ibu. Dia Allah maha segala-galanya. Tapi bersyukur
Dia juga Allah yang mau menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Biarlah kita juga mau menyatakan kasih yang ada dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, saya berdoa, Bapak Ibu memahami kebenaran ini, dan kebenaran itu memerdekakan. Orang kalau sudah merdeka itu akan bebas, akan ringan melakukannya. Buang selaput-selaput. Itu cuman orang yang tingkat dewa. Itu tipu muslihat iblis, Bapak Ibu. Setiap kita punya potensi. Setiap kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ini perkara yang ringan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, silakan Willy yang berdoa syafaat, nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini, Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali, Tuhan, tentang mengasihi, Tuhan. Mengasihi terhadap sesama, Tuhan, terutama mengasihi Engkau, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, jika didasari dengan kasih, Tuhan, semuanya terasa ringan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berdoa, Tuhan, untuk Antonius yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkati setiap kesehatannya, Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Tuhan, di air hitam bersama istrinya, Tuhan. Biarlah melalui hidup Antonius, Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, Tuhan. Banyak orang-orang datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat itu, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Antonius dan istri, serta pelayanannya juga, Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kau menyertai dan melindunginya, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Pak Ongko, Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya, Tuhan. Pemulihannya, Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam hidupnya, Tuhan. Berkati juga orang-orang yang berada di sampingnya, Tuhan, yang selalu menemani, kuatkan, mampukan mereka untuk selalu mendampingi, Tuhan. Beri damai dan sukacita terhadap orang-orang di sekitarnya, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemulihan Pak Simon, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kesehatan Pak Simon, Tuhan. Kau memberkati juga istri dan anaknya, Tuhan. Orang-orang yang ada di sampingnya, Tuhan, kuatkan, mampukan mereka untuk selalu mendampingi Pak Simon, Tuhan. Biarlah Kau memberkati kesehatannya semakin pulih, semakin sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Berkati juga pekerjaan usahanya juga, Tuhan. Kami serahkan hidup Pak Simon ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kesehatan Bu Dorcas, Tuhan. Setiap proses yang ia jalani, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, Tuhan. Obat-obatan maupun kemoterapi yang dijalannya, Tuhan. Engkau campur tangan. Biarlah semakin hari semakin sehat. Semakin hari semakin disembuhkan, Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau juga memberkati orang-orang yang berada di sampingnya, baik itu anak-anaknya, keluarganya, Tuhan. Kuatkan, mampukan mereka, Tuhan. Dan selalu menjaga dan mendampingi Bu Dorcas, Tuhan. Beri damai dan sukacita di saat mereka mendampinginya, Tuhan. Di dalam Engkau, Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya, Tuhan, mujizat-Mu akan ada di dalam hidup Bu Dorcas, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau menuntun, membimbing kami, serta melindungi kami, Tuhan. Setiap keputusan yang kami ambil, Tuhan, beroleh hikmat daripada-Mu, Tuhan. Mengawali aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti, Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, Tuhan. Melindungi seluruh keluarga kami, Tuhan. Dan juga orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan, di sekitar kami, Tuhan. Biarlah Engkau jamah hati mereka melalui hidup kami, Tuhan. Mereka bisa mengenal Engkau, Tuhan. Datang kepadamu, Tuhan. Dan mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan.
Biarlah Kau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan, memberi kedamaian, kesejahteraan Tuhan, serta sukacita untuk bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawah ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh keputusan apapun itu Tuhan. Mereka beroleh hikmat daripadamu, takut akan Engkau Tuhan, sehingga membawa bangsa ini semakin baik. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami, bangsa ini, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, seluruh aktivitas kami juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Masih Tuhan berikan kami kesehatan dan bahkan juga Tuhan pada hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami. Dan kami akan menerima berkat-Mu juga Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Jika Engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai Engkau. Bahkan Tuhan akan melindungi Engkau ketika Engkau akan keluar dari pintu rumahmu. Bahkan Tuhan akan memberkati apapun usaha dan adonanmu hari ini. Bahkan pernikahanmu, bahkan anak-anakmu, bahkan anak cucumu. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.